Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Nah, Ibu perhatikan ini meja kursinya masih berantakan. Masih ada yang berantakan. Ayo, tolong dirapikan dulu. Terus dilihat di sekitarnya masih ada sampah atau tidak. Kalau masih ada, silahkan buang ke dalam tong sampah. Kemudian Ananda persiapkan di atas meja itu hanya ada buku matematika dan alat tulis yang berhubungan juga dengan matematika. Iya, Bu. Ya, bagus ya. Nah, oh iya, kita berdoa dulu ya, Nanda. Kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga proses pembelajaran kita dilimpahkan keberkahan dan kita berharap dimudahkan serta dilancarkan. Nah, kepada ketua kelas, Ibu minta pimpin doanya. Silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Nah, Ibu akan mengambil absen. Oh iya, bagaimana ketua kelas hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Alhamdulillah ya. Jadi Bu bisa tandai kalian hadir semua. Alhamdulillah kita semua dikasih kesempatan untuk bisa mengikuti proses pembelajaran hari ini. Ya Nanda semua, semoga kita bisa mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik ya. Nah, hari ini kita akan memasuki materi baru. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kalian masih ingat materi peluang di SMP ketika kalian masih di bangku SMP? Ada yang masih ingat? Sedikit, Bu. Ada yang masih ingat ya, sedikit. Setidaknya kalian sudah mengetahui ya materi peluang, materi teori peluang yang telah kalian pelajari di bangku SMP. Nah, perhatikan ya Nanda semua. Lalu, apa yang dimaksud dengan peluang? Benarkah peluang itu suatu kemungkinan? Bagaimana Nanda semua? Iya, Bu. Suatu kemungkinan. Hanya itu saja atau ada pengertian yang lain? Bagaimana, ada yang bisa menjawab? Ada, Bu. Ya, Arya silahkan. Peluang adalah suatu kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa. Suatu kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa. Masih belum lengkap ya Arya? Baiklah Ananda, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian peluang. Peluang bisa diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa. Pada peluang maka akan kita temukan yang namanya ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua kejadian atau hasil percobaan yang mungkin terjadi. Ruang sampel dilambangkan dengan S. Contoh A. Ruang sampel pada pengetosan sebuah dadu ialah S sama dengan buka kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutup kurung. B. Contoh kedua, ruang sampel pada pengetosan sebuah mata uang logam ialah S sama dengan buka kurung A, G, tutup kurung. Peluang suatu kejadian A, di mana A adalah bagian dari ruang sampel. Maka akan kita temukan rumus sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. PA merupakan peluang suatu kejadian A. NA merupakan banyak anggota A. NS merupakan banyak anggota ruang sampel. Perhatikan permasalahan berikut. Jika sebuah dadu kita tos satu kali, maka ruang sampel dari pengetosan dadu tersebut adalah semua kemungkinan yang akan muncul jika dadu ditos, yaitu munculnya mata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga S sama dengan 1, 2,
3, 4, 5, 6 sesuai penulisan ruang sampel. Dan banyak anggota ruang sampel adalah NS sama dengan 6. E adalah kejadian munculnya mata 3, di mana NE sama dengan 1. A adalah kejadian munculnya mata 3, di mana NA sama dengan 1. Maka peluang kejadian A adalah, maka kita masukkan rumus PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan, kita masukkan nilai NA sama dengan 1 dan nilai NS sama dengan 6. Maka hasilnya PA sama dengan 1 per 6. Jadi dapat kita ketahui peluang kejadian E adalah 1 per 6. Nah, Nanda semua tadi ya sudah Ibu tampilkan sebuah slide untuk mengingatkan kalian tentang materi peluang yang telah kalian pelajari dahulu di SMP. Nah, lalu apa yang akan kita pelajari hari ini, Bu? Kita akan mempelajari ke tingkat yang lebih tingginya lagi tentang kejadian majemuk pada teori peluang. Nah, untuk kalian mempermudah agar kalian bisa memahami kejadian majemuk, tentunya kalian harus betul-betul sudah memahami materi. Anda semua perhatikan ya, jika ibu kalian meminta kalian untuk merapikan bola warna-warni, mainan kalian ya berupa bola warna-warni, kemudian disuruh untuk memasukkan ke dalam sebuah box. Secara bersamaan, adik kecil kalian meminta bola tersebut. Nah, berapa peluang bola biru dan bola merah yang akan keluar? Untuk menjawab kejadian tersebut, kita dapat menjawabnya dengan cara mempelajari kejadian majemuk pada teori peluang. Baiklah Nanda semua, Ibu sudah mempersiapkan media pembelajaran kita berupa PowerPoint. Inilah tampilannya. Nah, pada slide kita akan mempelajari tentang Matematika SMA kelas 12 semester ganjil, materi teori peluang pada kejadian majemuk, pertemuan 1. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bahan ajar ini, diharapkan peserta didik 3.2.1 mampu menjelaskan pengertian kejadian majemuk. 3.2.2 mampu menentukan ruang sampel dari kejadian majemuk. Baiklah Nanda semua, di sini sudah kita lihat pada slide ini ada beberapa poin atau sub materi yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang definisi. Nah, definisi nanti kita akan membahas tentang beserta penjelasan pemahaman kata atau dan kata dan sebagai pemisah dua pernyataan. Bagian kedua, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dua kejadian. Kejadian majemuk terdiri dari apa saja beserta diagram. Pada bagian ketiga, kita akan mempelajari tentang ruang sampel, cara menentukan ruang sampel. Kemudian pada bagian terakhir atau bagian keempat, kita akan membahas latihan soal beserta pembahasannya. Langsung saja, kita masuk ke materi pertama, subtopik kita, mengenai definisi kejadian majemuk. Di sini pada slide sudah diketikkan definisi kejadian majemuk. Apabila ada kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru, maka kejadian baru itu disebut dengan kejadian majemuk. Mudah dipahami ya Ananda semua. Di sini dapat kita lihat ada poin-poin mengenai definisi kejadian majemuk ini. Yang pertama, pastinya kejadian majemuk ini terjadi pada suatu kejadian atau percobaan. Nah, salah satu kriterianya yakni yang terjadi lebih dari satu kali, sehingga menghasilkan kejadian baru. Nah, kejadian baru yang terjadi tersebut yang kita sebut dengan kejadian majemuk. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pernyataan kedua kejadian dipisahkan oleh kata atau maupun kata dan. Kenapa kita perlu membahas ini?
karena kita akan membahas tentang dua kejadian. Kembali lagi dari definisi kejadian majemuk yang merupakan hasil dari dua kejadian. Lalu contohnya seperti apa, Bu? Nah, di sini pada slide sudah Ibu ketikkan. Misalnya, jika salah satu atau jika sebuah dadu dan koin kita tos sekaligus, maka dalam satu percobaan ada dua kejadian, yaitu muncul salah satu angka pada mata dadu dan muncul salah satu sisi angka pada sisi koin. Nah, kalimat di sini jelas ya menggunakan kata hubung dan sebagai penghubung antara dua kejadian. Jadi Ananda, berarti ini sudah jelas yang akan terjadi itu adalah dua kejadian karena dia menggunakan kata hubung dan. Lalu Bu, bagaimana dengan dua kejadian yang menggunakan kata hubung atau? Nah, bisa kita perhatikan, jika dua kalimat yang dipisahkan oleh kata atau, maka hanya salah satu kejadian yang akan terjadi. Tentunya pasti seperti itu ya Ananda. Bisa kejadian pertama pada kalimat tersebut, atau kejadian yang kedua yang terletak setelah kata hubung. Nah, Ananda, kita masuk pada pembahasan kedua mengenai jenis-jenis kejadian majemuk. Pada slide, kejadian majemuk terdiri dari 1. Kejadian majemuk saling lepas. 2. Kejadian majemuk tidak saling lepas. 3. Kejadian majemuk saling bebas. Dan 4. Kejadian bersyarat. Slide selanjutnya, nah ini ada penjelasannya ya mengenai jenis-jenis kejadian majemuk. A. Kejadian majemuk saling lepas. 2. Kejadian A dan B disebut saling lepas jika anggota kejadian A dan B tidak mempunyai irisan, dinotasikan dengan, nah Nanda bisa lihat diagram yang sudah Ibu letakkan. Ini ada diagram A dan diagram B yang saling lepas. Terlihat jelas ya Nanda. Kemudian kejadian A dan B saling lepas. Jadi, dapat kita tuliskan secara simbolik matematika, jumlah kejadian A gabungan B sama dengan banyaknya kejadian A ditambah kejadian B. Jenis kedua atau B, kejadian majemuk tidak saling lepas. Dua kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika anggota kejadian A dan B mempunyai irisan, dinotasikan dengan banyaknya kejadian A gabungan kejadian B sama dengan banyak kejadian A ditambah banyak kejadian B dikurang banyak kejadian A irisan kejadian B. Maka dapat kita tuliskan peluang kejadian A gabungan kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A irisan kejadian B. Nah, ini bisa kita pindah ruaskan atau kita jadikan dia sama dengan P peluang dari kejadian A irisan kejadian B. Maka sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A gabungan kejadian B. Nah, bagaimana Anda semuanya? Ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu tadi mengenai dua di antara jenis-jenis kejadian sebelum kita lanjut nih? Enggak ada? Yakin? Udah jelas semua? Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, yang ketiga, C. Kejadian majemuk saling bebas. Kejadian majemuk saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika terjadi atau tidaknya A tidak mempengaruhi. Baiklah Ibu, revisi sedikit. Maksudnya di sini tidak adanya A tidak mempengaruhi terjadi atau tidak adanya B. Atau sebaliknya gitu ya maksudnya Nanda. Nah, jika sebaliknya maka dikatakan A dan B tidak saling bebas. Kejadian ini kondisional atau bersyarat. Nah, sesuai kondisi.
Jadi kalau misalnya dia saling bebas, berarti adanya A tidak akan mempengaruhi B, begitu pula sebaliknya. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas, ini dapat dinotasikan ya. Peluang kejadian A gabungan kejadian B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Nah, kira-kira seperti itu. Jadinya dia dikali karena dia tuh saling bebas. Dia tidak dalam kejadian yang sama. Jadi adanya kejadian A itu tidak mempengaruhi kejadian B. Dan begitu pula sebaliknya ya Ananda. Nah, jenis yang terakhir ada kejadian bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan kejadian bersyarat jika terjadinya kejadian A mempengaruhi kejadian B. Notasinya adalah peluang kejadian A irisan kejadian B sama dengan peluang A dikali peluang B syarat A. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan subtopik yang ketiga. Nah, ada ruang sampel. Bagaimana cara menentukan ruang sampel pada kejadian majemuk? Nah, di sini sudah Ibu rangkum. Kita bisa menggunakan beberapa cara ya, Ananda. Di sini sudah ada 3 cara. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Cara pertama dengan diagram pohon. Kedua, menggunakan tabel. Dan ketiga, menggunakan konsep kombinasi. Selanjutnya, di sini akan kita bahas cara pertama, yakni dengan diagram pohon. Ananda semua sepertinya sudah tidak asing lagi ya dengan diagram pohon karena sudah pernah sempat dibahas di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Di sini terlihat ya, ada koin 1 dan koin 2. Nah, pada diagram ini bermaksud ketika kita melemparkan dua mata uang logam sekaligus secara bersamaan tentunya, maka akan ada kemungkinan. Dan kemungkinan inilah yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, ruang sampel itu apa. Ruang sampel merupakan hasil percobaan dari suatu kemungkinan, suatu peristiwa yang terjadi. Nah, kemungkinan itulah yang akan menjadi ruang sampelnya. Jika dua buah koin tadi kita lemparkan secara bersamaan, maka akan muncul 4 kemungkinan di sini. Di sini bisa kita lihat, kita simpulkan bahwa kemungkinan pertama itu pada koin 1 muncul angka, koin 2 juga muncul angka. Maka jadinya A, A. Kemungkinan kedua, koin 1 muncul angka, koin 2 muncul gambar. Dapat dituliskan A, G. Kemungkinan ketiga, koin 1 muncul gambar, koin 2 muncul angka. Dapat dituliskan G, A. Kemungkinan yang keempat, koin 1 muncul gambar, koin 2 muncul gambar, maka dapat dituliskan G, G. Nah, seperti itu ya Nanda untuk cara diagram pohon. Selanjutnya Nanda kita akan membahas cara kedua menggunakan tabel. Di sini sudah Ibu kasih contoh, sudah Ibu letakkan sebuah tabel pada slide. Nah, itu dapat kita lihat ya. Pada baris pertama atas itu ada koin 2. Koin 2 ini sisinya angka gambar. Nah, maka kita tuliskanlah untuk koin kedua angka dan gambar. Lalu untuk koin pertama juga angka dan gambar. Untuk penjelasannya, penggunaan tabel dalam menentukan ruang sampel terbatas hanya untuk kejadian yang menggunakan dua buah objek dalam menentukan ruang sampel, seperti pengetasan dua koin di samping. Nah, yang tabel tadi itu, maka hasilnya itu pada hasil kemungkinan pertama itu ada A, angka-angka. Yang kedua itu bisa A, G, angka gambar. Yang ketiga itu bisa G, A, gambar angka. Yang terakhir itu bisa G, gambar. Nah, untuk yang terakhir, yang ketiga, menggunakan kombinasi. Jadi Ananda, di sini pada slide sudah terlihat jelas ya, pengertian dari kombinasi adalah banyak cara untuk menyusun R unsur dari N unsur yang ada tanpa memperhatikan urutan. Nah, jadi ada suatu R unsur atau suatu kejadian dari
di dalam sebuah N unsur atau sebuah peristiwa, lebih tepatnya di dalam sebuah ruang sampel yang banyaknya N. Nah, di dalamnya itu ada kejadian atau peristiwa yang dinamakan R. Nah, kombinasi di sini dapat kita cari dengan menggunakan rumus kombinasi tentunya. Kombinasi dilambangkan dengan huruf C kapital. Nah, dalam penulisannya bisa seperti pada slide, bisa juga N-nya diletakkan seperti pangkat, nah menjadi C pangkat N, lalu R-nya di bawah gitu, seperti penulisan C1, C2 gitu. Jadi N-nya diletakkan di atas dan R-nya di bawah. Nah, penulisannya kira-kira seperti itu ya Nanda. Untuk penulisan lainnya kembali ke slide. Nah, di sini sudah ada rumus kombinasi. N, CR itu yang tadi banyak kombinasi R unsur dari N unsur. Nah, sama dengan C, bisa juga penulisan ini yang ketiga ya, penulisan yang lain juga, buka kurung N, R, kurung. Sama dengan peluang N, R, per peluang R, R. Nah, biasanya kita menggunakan yang terakhir ini nih, untuk mencari hasilnya. Nah, kita menggunakan langkah yang pada rumus yang diletakkan di akhir ini, yakni N mutlak per buka kurung N kurang R, tutup kurung mutlak R dikali R mutlak. Nah, itu rumus yang biasa digunakan. Sampai di sini, apakah Ananda semua ada yang kurang paham atau belum jelas? Bisa ditanyakan ke Ibu ya. Sudah jelas semua? Alhamdulillah. Baiklah, kita lanjutkan ya Ananda. Bagaimana Ananda semua? Tetap semangat ya, harus. Karena kita sudah berada di akhir subtopik kita, yakni subtopik yang keempat, mengenai latihan soal. Nah, ini guna sangat bermanfaat untuk kalian, supaya kalian lebih memahami materi yang telah kita pelajari. Nah, di sini nanti akan kita bahas soal tentang yang pertama. Langsung saja ya, Ibu bacakan soalnya. Tina ingin melambungkan koin dan dadu secara bersamaan. Dia ingin mengetahui kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan terjadi dari tindakannya tersebut. Langsung saja kita bahas, masuk ke penyelesaian. Nah, kejadian-kejadian majemuk yang mungkin saja terjadi adalah, pertama kita banyak ya sebenarnya, ini hanya beberapa dari kemungkinan yang akan terjadi. Nanti kalian lanjutkan. Baik, kita bahas 2 poin saja. Di sini akan Ibu berikan penjelasannya. Nah, Ibu akan letakkan 2 kemungkinan saja ya, Ananda semua. Pertama, mata 1 pada dadu dari sisi angka pada koin. Pada kalimat tersebut dapat kita misalkan untuk A dan B. Karena dia 2 kejadian, jadi ada kejadian A, ada kejadian B. Kejadian A adalah kejadian munculnya mata 1 pada dadu. Untuk kejadian B, untuk B sama dengan kejadian munculnya angka pada koin. Nah, dapat dilihat ya Ananda, kemungkinan yang pertama Ibu tuliskan, itu ada 2 kemungkinan. Sudah kita misalkan, lalu lihat dari kemungkinan tersebut. Maka dapat kita simpulkan kejadian munculnya mata 1 pada dadu dan sisi angka pada koin dapat dinotasikan dengan A irisan B atau A dan B. Seperti itu ya Ananda. Untuk kemungkinan kedua, pada slide, mata dadu 2 pada dadu atau sisi angka pada koin. Nah, di sini kita menggunakan kata hubung atau ya berbeda dengan kemungkinan yang pertama. Harus dapat dipahami ya Ananda, karena dari kemungkinan ini saja sudah diberi contoh perbedaan. Tadi yang pembahasan kita di awal tadi mengenai kata hubung untuk 2 kejadian. Nah, kita misalkan ada kejadian C dan D. Kejadian C adalah kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu. Kejadian D adalah munculnya kejadian adalah
kejadian munculnya sisi angka pada koin. Maka kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu atau sisi angka pada koin dinotasikan dengan C gabungan D, di mana C gabungan C atau D. Dapat kita tarik kesimpulan ya Ananda, bahwa ketika dua kejadian itu dihubungkan dengan kata dan, maka kejadian itu akan menghasilkan sebuah irisan. Sedangkan kejadian yang dihubungkan dengan kata atau, maka dia akan menghasilkan sebuah gabungan. Nah, cara lebih mudah agar Ananda semua dapat memahami apa yang Ibu maksud, Ananda coba bayangkan di pikiran kalian semua ada lingkaran, ada kejadian A dan kejadian B. Di diagram pertama, itu kejadian A dan B-nya itu beririsan atau membentuk suatu irisan. Nah, jadi dia bergabung dua lingkaran tadi yang menjadi notasi untuk kejadian A dan kejadian B. Nah, diagram pertama yang Ibu terangkan ini merupakan dua kejadian yang dihubungkan dengan kata dan, sehingga menghasilkan sebuah irisan. Irisan itulah yang menjadi suatu kejadian atau kejadian majemuk. Kembali lagi, diingatkan ya, kejadian majemuk itu adalah ya kejadian baru dari dua kejadian yang terjadi. Nah, sedangkan untuk atau, kalian bisa bayangkan, dua lingkaran tadi terpisah karena kejadian A misalnya terjadi terlebih dahulu. Kemudian setelah kejadian A, setelahnya baru muncul kejadian B. Nah, tentu saja tidak ada irisan ya, karena kejadiannya ini terjadi di waktu yang berbeda. Berbeda dengan kejadian gabungan tadi. Kejadian yang beririsan tadi, yang dihubungkan dengan kata dan. Nah, itu berbeda sekali dalam timingnya ya. Nah, kira-kira seperti itu Ananda. Bagaimana? Sudah terbayangkan? Sudah mulai lah ya. Sudah mulai bisa membayangkan perbedaan antara dua kejadian yang dihubungkan dengan kata atau kejadian yang dihubungkan dengan kata dan. Karena ini sangat berkaitan dengan kejadian majemuk. Tanpa kata tersebut, bagaimana kita menghubungkan dua kejadian dan bagaimana cara kita akan menemukan kejadian majemuk yang merupakan kejadian baru dari hasil dua kejadian tersebut. Nah, ini Ananda yang Ibu maksud bahwa kemungkinannya itu tidak hanya dua yang telah Ibu jelaskan tadi. Dengan menggunakan tabel, kita akan lebih mampu melihat kemungkinan-kemungkinannya dengan lebih cepat ya, dengan efektif. Nah, di sini pada slide dikatakan, untuk menentukan ruang sampel suatu kejadian, kita menggunakan aturan dalam menentukan ruang sampel. Pada kasus pelambungan koin dan dadu yang dilakukan oleh Lina, menggunakan tabel untuk menentukan ruang sampel kejadian majemuk tersebut lebih efektif. Kurang nih kata-katanya. Oke. Nah, Nanda, di sini pada slide ini sudah ada tampilan tabelnya. Jadi kalian bisa lebih cepat ya mengetahui pertanyaan dari soal yang sudah kita selesaikan tadi. Soal yang sudah kita bahas. Nah, dapat terlihat kemungkinannya ini ada 12. Bisa dihitung ya. Nah, ada kan keterangannya di bawah itu, dari tabel di atas diperoleh ruang sampel pelambungan koin dan dadu adalah N buka kurung S kapital sama dengan 12. Atau banyaknya ruang sampel ya bahasanya. Kalau dibaca lambang ya memang seperti itu. Namun itu pembacaannya kita sebut banyaknya ruang sampel. Bagaimana Nanda semua? Makin seru kan? Nah, setelah bahas soal biasanya seperti itu. Kita harus makin semangat ya. Bertambah lagi nih semangatnya karena kita mampu memecahkan soal persoalan atau yang bisa biasa dikatakan permasalahan. Langsung saja Nanda semua, kita masuk ke soal kedua kita. Ibu bacakan. Perhatikan slide ya.
Soal 2. Ardi memiliki sebuah wadah yang berisi bola terdiri dari bola putih, bola merah, dan bola hijau. Tentukan kejadian yang mungkin terjadi pada pengambilan dua bola dalam wadah tersebut. Next, langsung kita masuk ke penyelesaian. Nah, kita perhatikan Ananda dari soal tadi. Ruang sampel ditentukan dengan menggunakan konsep kombinasi. Kenapa, Bu? Karena dalam masalah tersebut ada proses memilih objek tanpa memperhatikan urutan. Jadi, si Arti dia mengambil bola tanpa memperhatikan urutan karena dia hanya ingin mengetahui kemungkinan bola yang terambil. Kemungkinan dua bola yang terambil dari 3 bola yang ada di dalam wadah tersebut. Nah, langsung kita lihat pada slide sudah ada penyelesaiannya. Dari 3 bola akan dipilih 2 bola, sehingga ruang sampel kejadian adalah, ingat ya, kita gunakan rumus kombinasi. Nah, harus sudah mulai diingat-ingat nih. Rumus kombinasi ini harus mulai semakin melekat lagi di pikiran kalian ya Ananda. Di sini sudah ada CNR. C pangkat N, R. Kita masuk ke rumus. Kombinasi R unsur dari N unsur sama dengan N mutlak per N mutlak dikali N kurang R mutlak. Nah, kita masukkan N adalah N unsur itu keseluruhan ruang sampel. Banyaknya keseluruhan himpunan dari ruang sampel. 3 ya bolanya karena bolanya ada 3. Terus kita masukkan juga, oh maaf tadi Ibu salah bacain, itu per R mutlak dikali buka kurung N dikurang R tutup kurung mutlak. Oke, harus bersemangat jadi sampai salah fokus terhadap hurufnya. Oke, kembali ke topik. Nah, kita masukkan R mutlaknya. R unsur ini yang ingin kita ketahui ya Nanda. R unsurnya yang kita ketahui adalah pengambilan 2 bola. Maka kita tuliskan angka 2. Lalu kita masukkan yang di dalam kurungnya itu ada N kurang R. N tadi ada 3, N-nya sama dengan 3, R-nya sama dengan 2. Lalu kita hitung-hitung deh. 3 mutlak. Nah, 3 kali 2 kali 1. Benar ya? Per 2 mutlak, 2 kali 1. Dikali 3 kurang 2. Dikurangi dulu karena di dalam kurung. 3 kurang 2, 1. 1 mutlak, 1. Nah, di atas itu ada 3 kali 2 kali 1. Di bawah itu ada 2 kali 1. Dapat kita coret 2 kali 1 dengan 2 kali 1 yang di bawah. Sisanya 3 di atas, di bawahnya sisa 1. 3 per 1 sama dengan 3. Maka kombinasi R unsur dari N unsur sama dengan 3. Bagaimana Ananda semuanya? Paham dengan jawaban dari soal yang telah kita bahas ini? Oh, Dinda ingin bertanya. Ya, Dinda, silakan. Tanya apa? Bagaimana kalau misalnya dia berurutan? Nah, kalau berurutan, hal tersebut termasuk pada pembahasan permutasi sebenarnya, Nanda. Nah, itu tuh terdapat di materi peluang nantinya. Akan lebih lengkapnya lagi dibahas di materi peluang. Ibu ingatkan kembali ya, permutasi ini adalah susunan berurutan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan. Jadi rumus yang kita gunakan itu menggunakan N mutlak. N mutlak itu saja. P sama dengan N mutlak. Nah, misalnya tadi soal 3. Kalau berurutan dia berapa peluangnya, Bu? Itu kan 3 berarti kita buatkan 3 mutlak. Peluang kemungkinan berurutan bola tersebut terambil itu ada 6 karena 3 mutlak sama dengan 3 kali 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 6. Matematika itu tidak ada yang susah ya Ananda. Hanya perlu kita memahami, kemudian kita mengingat rumus-rumus yang perlu diingat. Memahami di sini kita juga sudah memahami bagaimana rumus itu berlaku atau dapat digunakan dalam keadaan seperti apa, persoalan yang seperti apa. Nah, begitu ya Nanda.
Nah, Nanda semua, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah mereview kembali materi yang telah kita bahas hari ini. Tadi sudah ada slide yang menampilkan seperti di depan ini. Ada subtopiknya. Nah, pertama kita mulai dari definisi. Yang tadi sudah ada penjelasan atau pemahaman kata atau dan kata dan. Ibu ulang kembali bahwa atau itu memisahkan dua pernyataan, dia akan membentuk suatu gabungan karena kejadian yang terjadi ini adalah di waktu yang berbeda. Seperti kejadian pertama dulu tentunya yang terjadi, lalu kemudian baru kejadian kedua terjadi. Atau salah satu kejadian terjadi. Dua kejadian ini terjadi di waktu yang terpisah. Nah, berbeda dengan penggunaan kata hubung dan. Dan di sini kita maknai sebagai irisan. Dia akan menghasilkan irisan dalam dua kejadian, yang kejadian majemuknya akan berupa irisan. Nah, kejadian tersebut terjadi bersamaan sehingga menghasilkan suatu irisan dari dua kejadian yang terjadi secara bersamaan itu. Subtopik kita yang kedua, jenis-jenis dua kejadian. Ayo, ada yang masih ingat kan? Kejadian apa saja sudah kita bahas jenis-jenisnya? Ayo, angkat tangannya siapa? Iya, Dion, silahkan sampaikan jawabannya jenis-jenis dua kejadian. Silahkan, Dion. Ya, yang pertama kejadian saling lepas. Yang kedua, benar, kejadian majemuk tidak saling lepas. Yang ketiga, kejadian majemuk saling bebas. Dan yang terakhir, Dion. Ya, benar ya, kejadian bersyarat. Benar semua yang dibilang Dion. Terima kasih, Dion. Review kita yang ketiga, yakni tentang ruang sampel. Nah, di sini sudah dikatakan cara menentukan ruang sampel itu seperti apa. Sudah Ibu jelaskan tadi. Caranya seperti apa ya? Ada berapa cara, Nanda? Benar sekali, ada 3 cara ya. Cara yang pertama. Ayo, Rizka, sebutkan caranya. Cara pertama. Ya, dengan diagram pohon. Nah, Citra bagaimana? Cara kedua? Menggunakan tabel, benar. Nah, Febrian, bagaimana cara ketiga? Menggunakan konsep kombinasi, benar sekali. Nah, itu ya 3 caranya. Harus melekat di ingatan kalian, oke? Nah, yang keempat, latihan soal dan pembahasan. Semoga dari apa yang Ibu telah jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, untuk selanjutnya, Ananda semua perhatikan kembali bagaimana. Menyenangkan bukan? Menyenangkan lah. Kita udah memahami, terus kita mencoba latihan soal. Setelah kita mencoba latihan soal, kita mampu untuk menyelesaikan persoalannya. Lah, itu sangat seru bukan? Seru, matematika itu seru ya Nanda. Matematika itu seru, menyenangkan, dan dapat kita pahami. Susah-susah gampang, tapi pasti bisa. Emang kalau sungguh-sungguh itu, semua yang sungguh-sungguh itu pasti bisa. Nah, kembali ke topik kita, ini sebenarnya ada diskusi kelompok, namun waktunya sudah setengah jam berlalu. Kita lebih baik diskusi kelompoknya kita alihkan untuk di pertemuan selanjutnya. Cuman Ibu akan jelaskan bagaimana nanti gambaran diskusi kelompok kalian. Nah, di slide ini sudah Ibu rancang. Nanti Ibu akan membagikan lembaran LKJ. LKPD. Nah, LKPD ini masih ada yang belum tahu apa kepanjangannya? Lembaran Kerja Peserta Didik ya, Nanda. Nah, di situ nanti ada soal yang harus kalian selesaikan. Ada permasalahan tentunya yang harus kalian diskusikan bersama. Kalian harus pahami bersama, tuntaskan bersama. Pokoknya semuanya serba bersama karena namanya kelompok. Kerja kelompok harus seperti itu. Paham sama-sama, mengerti sama-sama, menyelesaikan sama-sama. Nah, bagaimana rules-nya Bu atau peraturannya atau
langkah yang akan kita lakukan nanti di diskusi kelompok kita, itu ada pertama kita akan membuat grup tentunya. Nah, dalam satu grup itu terdiri dari 5 orang. Kemudian kita memahami persoalan bersama-sama. Nah, setiap dari kalian, every single you must can explain the main of the problem. Jadi setiap kalian harus memahami persoalan atau inti dari persoalan masalah tersebut dan mampu menjelaskan tentunya ya. Karena titik di mana kalian sudah bisa dikatakan memahami permasalahan, kalian sudah mampu menjelaskan persoalan tersebut. Langkah ketiga yang akan kita lakukan adalah tentunya find the solution together. Every you must make the note and make one paper for your report of your group. Nah, jadi setiap kalian harus menemukan, tentunya di kelompok itu ya maksud Ibu, bersama-sama harus menemukan solusi dari persoalan yang Ibu berikan di LKPD tadi, di LKPD tersebut. Nah, setiap kalian harus membuat catatan. Kenapa catatan? Catatan ini perlu Ananda, sangat perlu dan sangat dibutuhkan ketika kalian nanti akan mereview materi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian apapun itu. Lalu kalian harus membuat paper. Paper ini laporan ya. Laporan yang akan Ibu nilai sebagai data Ibu untuk melihat bagaimana hasil atau output setelah Ibu beri input kepada kalian. Untuk melihat bagaimana output yang kalian hasilkan setelah kita melakukan atau mengikuti proses pembelajaran kita hari ini. Nah, begitu Ananda. Lalu, report itu tentunya kalian hanya perlu membuat satu report saja. Kemudian, untuk di rumah, Ibu sudah mempersiapkan tugas untuk kalian. Ada 2 soal. Lihat di slide ya. Nah, Ibu beri waktu kalian untuk mencatat soal tersebut. Ya, selanjutnya kita mengakhiri proses pembelajaran kita. Baiklah Ananda semuanya, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.